Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Gimana puasanya hari ini? Semoga masih pada kuat ya. Kalau kerasa ya sebentar lagi kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri. Wah, mungkin bagi kalian sudah pada ngumpul-ngumpul makanan, ngumpul-ngumpul pakaian gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sih ya insya Allah aku berharap semoga ibadah aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga teman-teman semua pasti mengharapkan seperti itu ya teman-teman. Aku masih bergelut dengan rutinitas seperti biasa ya teman-teman, jadi aku tidak terlalu antusias juga dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Maksudnya tidak terlalu antusias itu bukan berarti hati kita tidak gimana-gimana gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dalam hal apa ya, seperti bikin-bikin makanan atau jalan-jalan cari baju lebaran gitu, aku tidak terlalu antusias untuk hal itu gitu. Apalagi kan aku tidak ada anak gitu, jadi tidak ada yang minta minta apa, mendorong untuk minta dibeliin baju juga gitu, kecuali untuk anak-anak saudara gitu ya, untuk, eee anaknya adek gitu ya. Aku juga buat ibu mertua, paling aku mikirinnya itu gitu, Kak. Tapi kalau buat aku dan Pak Su, ya biasalah kita yang ada aja gitu. Tapi kalau misalnya mungkin memang suatu saat nanti beberapa hari ke depan ada yang mendesak untuk kita beli ya, mungkin kita memikirkan untuk beli juga gitu. Nah ini teman-teman, senang sekali ya aku bisa menjumpai teman-teman juga hari ini dengan seperti biasa rutinitas aku ya. Mungkin teman-teman juga bosen, tapi ya beginilah keseharian aku sebagai ibu rumah tangga di kampung ya teman-teman. Ini pagi-pagi aku nyuci, tapi di rumah aku tuh akhirnya itu mampet gitu ya teman-teman. Jadi terpaksa aku tuh harus nyuci ke WC umum gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman lihat itu salah fokus bahwa di sana ya, WC-nya agak kotor gitu, tapi sebenarnya itu kita selalu bergotong royong untuk membersihkan gitu ya teman-teman. Tapi ya seperti biasalah kalau misalnya di tempat umum ya seperti itu. Jadi mohon maaf ya teman-teman jika kurang enak dilihat gitu ya. Ini aku sebenarnya bukan nyuci yang banyaknya teman-teman, tapi aku nyuci gorden, gorden di dapur gitu yang sudah ya suka cepet kotor gitu ya teman-teman kan gitu. Jadi aku nyucinya di sini, aku cuma 2 potong sama lap gitu. Nah ini aku setelah selesai mencuci, seperti biasanya aku langsung menjemur pakaiannya itu di halaman rumah aku ya teman-teman, karena sekarang, mencucinya cuma sedikit jadi tidak di pagar ya teman-teman, apa, menjemurnya gitu. Karena dari kemarin-kemarin aku tuh selalu, apa ya, menjemur pakaian di pagar gitu. Aktivitas selanjutnya seperti biasa ya teman-teman, kalau sudah nyuci baju pasti nyuci piring gitu ya, nyuci perabotan makanan apa, peralatan makanan ya, ini bekas dipakai berbuka puasa dan sahur tadi gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya malam-malam harus mencuci itu suka mager gitu, suka pengennya apa ya, leyeh-leyeh gitu ya setelah seharian kita beraktivitas gitu. Terus lanjut kita kan sholat tarawih juga, itu malamnya itu selalu mager, selalu pengen segera rebahan gitu. Atau kalau tidak paling edit video gitu ya teman-teman. Nah ini baru aku bisa cuci ya di siang harinya gitu, cuci baju, cuci perabotan makanan atau peralatan makanan, itu di siang hari kita disatuin gitu ya teman-teman. Kalau malam kita waktunya untuk beristirahat gitu ya. Ini emang tidak terlalu banyak gitu. Kalau misalnya emang untuk 2 orang sih mungkin ini bisa dibilang perabotan makanan aku itu banyak gitu ya teman-teman, tapi karena alhamdulillah di rumah aku tuh selalu ada apa ya, aku sebut anak aku ya, karena dari kecil dia itu selalu ada di rumah aku, selalu aku asuh gitu ya. Tapi sekarang dia sudah berumah tangga, tapi kalau misalnya berbuka dia selalu datang ke rumah aku. Jadi aku harus menyetok makanan itu banyak gitu ya, karena kita berbukanya itu bertiga gitu. Jadi ini mungkin perabotannya agak banyak juga karena yang makan itu bukan cuma aku sama Pak Su gitu ya teman-teman. Jadi kita bertiga. Tapi kalau ibu
Kalau ibu tuh kan rumahnya di pinggir rumah aku gitu, kalau aku ajakin itu selalu gak mau gitu dia, paling aku kirimin aja makanannya ke rumah ibu gitu. Karena kalau diajak makan bersama itu katanya ibu suka entah kenapa suka malu sama Pak Su gitu. Mungkin karena dia itu baik banget ya, Pak Su itu baik banget sama ibu aku, tapi ya mungkin ibuku tuh selalu canggung aja gitu. Jadi dia selalu berbuka dan sahur itu di rumahnya ibu gitu, di samping rumah aku. Jadi aku juga tidak terlalu khawatir ya karena rumahnya berdampingan sama rumah aku gitu ya teman-teman. Ya paling aku kirimin aja makanan untuk berbuka gitu, untuk ibu sekalian kan kalau misalnya kita masak untuk berbuka tuh suka untuk 2 waktu gitu ya teman-teman. Jadi makanan untuk berbuka tuh selalu ada disisakan untuk makan sahur juga gitu. Paling tinggal diangetin aja gitu ya teman-teman. Ya jadi aku apa ya, eh jadi kita tuh memang ibu rumah tangga itu aku bilang juga bahwa meskipun tinggal di rumah tapi benar-benar pekerjaannya itu tidak ada habisnya ya teman-teman. Pasti ada aja yang dikerjain gitu, tidak bisa nganggur lah istilahnya gitu ya teman-teman. Jadi aku mau sedikit bercerita ya teman-teman. Ini aku bikin channel yang kegiatan aktivitas sehari-hari. Aku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di kampung itu aku baru sekitar seminggu yang lalu gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau misalnya di dunia per-YouTubean ini aku sudah dari mulai tahun 2017 gitu ya. Tapi aku mempunyai channel lain gitu ya teman-teman. Aku mempunyai channel poli sama channel balap motor atau grass track gitu. Jadi dulu aku fokus di situ atau sekarang pun masih fokus di situ, tapi karena sekarang Ramadan jadi event-eventnya itu berhenti dulu gitu ya teman-teman. Nanti ada jadwalnya itu kalau misalnya sudah lepas gitu, sudah lepas Ramadan gitu ya. Jadi aku itu selalu pergi ke apa ke daerah-daerah atau keluar kota gitu ya teman-teman untuk konten video balap motor atau balap grass track gitu ya teman-teman. Aduh aku capek banget sih sebenarnya gitu ibu rumah tangga, tapi seminggu sekali aku harus pergi gitu ya untuk konten dan itu tidak mudah ya teman-teman. Kalau misalnya konten balap gitu, balap motor gitu, Masya Allah aku pergi ke sirkuit gitu panas debu dan bisa dibayangkan kan motor-motor yang gede gitu terus harus balap gitu ya. Aku seneng banget sih sebenarnya gitu bisa nonton, bisa melihat skill-skill pembalap yang wah pokoknya oke punya ya teman-teman. Tapi aku juga berpikir bahwa ya aku akan sampai kapan gitu ya, usia aku kan semakin juga kita semakin bertambah semakin menua gitu dan kemampuan aku atau fisik aku juga pasti semakin melemah nantinya gitu ya teman-teman. Tapi jadi aku berpikir bahwa ya aku mungkin harus bikin channel lagi yang aku tinggal di rumah tapi aku bisa beraktivitas dan bisa sekaligus juga untuk berkarya gitu ya teman-teman. Kalau untuk menghasilkan sih ya mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini juga channel aku yang ini nantinya bisa berkembang juga seperti 2 channel aku yang alhamdulillah juga sudah bisa menghasilkan gitu ya teman-teman dari channel pertandingan poli dan pertandingan balap gitu. Ya mudah-mudahan aku juga minta supportnya dari teman-teman supaya channel yang ini juga bisa berkembang, supaya aku tidak pergi-pergi jauh untuk sekedar pengen apa ya istilahnya mencari penghasilan bantu-bantu suami ya teman-teman. Sebenarnya ya suami aku juga ya boleh-boleh aja gitu kalau misalnya aku pergi-pergi gitu, aku selalu atas izin beliau gitu. Tapi ya kita kan juga sebagai istri juga atau sebagai perempuan juga tidak akan selalu seperti itu gitu ya teman-teman. Suatu saat kita akan benar-benar pure tinggal di rumah gitu. Nah ini aku lanjutin ke video, kita fokus lagi ke videonya teman-teman. Ini aku mau membakar sampah nih teman-teman. Nah ini tadi ada sampah bekas serutan apa ya namanya itu, jadi ibu aku itu ya dia punya pekerjaan apa bukan pekerjaan sih teman-teman ya lumayan katanya gitu. Jadi lidi bisa dijual jadi dari sapunya itu gitu dan dari daun-daunnya itu bekas dari serutannya itu aku bakar di sini ya teman-teman.
Ini lanjut aku masak. Ini sudah sore. Seperti biasa ya teman-teman, kita masuk kembali ke dapur. Nah, ini aku mau bikin telur ceplok balado. Ini aku namain seperti itu. Dan aku tuh ya kalau bikin nama masakan itu ya suka-suka aku aja ya ini teman-teman. Jadi aku tuh gorengin atau nyeplok 5 telur gitu ya. Dan nanti aku akan memasak dengan bumbu balado yang instan seperti itu ya teman-teman, karena aku belum pernah selama Ramadan ini baru kali ini aku masak dengan bahan masakan itu, makanan telur gitu ya. Ini aku dibikin seperti ini tiba-tiba aku kok pengen gitu, pengen banget gitu makan, atau nanti untuk menu makan itu dengan telur ceplok balado ini gitu. Sudah kebayang-bayang dari siang gitu ya teman-teman. Jadi aku ya udah aku bikin aja gitu. Oke teman-teman, aku nih lanjutin masaknya. Aku dicepetin aja ya videonya karena durasinya sudah aku pikir sudah terlalu panjang itu, dan aku sudah banyak ngoceh ke sana kemari ya teman-teman. Mohon maaf jika aku selalu ngoceh sana sini gak nyambung juga sama videonya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Aku seneng banget bisa punya teman-teman online seperti ini gitu ya teman-teman. Dan tentunya aku juga selalu berharap dukungannya dari teman-teman ya, dan aku juga semoga bisa nantinya bisa video aku tuh bisa bagus seperti punya teman-teman yang sudah lama gitu ya, mempunyai nice yang seperti ini gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku, dan tetap stay tune untuk video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi